Oke, balik lagi ke sini. Nah, ada yang udah mengerjakan? Berapa nih jawabannya? Jarak yang telah ditempuh oleh sebuah partikel yang terletak pada tepi roda. Saya hasil akhirnya 66,67 pi radian, Bu. 66,67 pi radian. Yang lain gimana? Ada 12.000, Bu. 12.000 apa? 12.000 apa ya, Bu, ini, Bu? Satuannya apa? Sentimeter atau Satuannya meter? sentimeter, Bu. 12.000 sentimeter. Oke. Yang lain, ada lagi yang beda. Aduh, bentar. Ini lemot banget. Bentar. Kok gini ya? Oke, bentar. Sip. Nah, kita coba pakai rumus yang tadi ya untuk nyari jarak yang ditempuh. Jadi maksudnya jarak yang ditempuh itu jelek. Nah, jadi maksudnya jarak ditempuh kalau dia tadi di titik A, kemudian dia berputar perpindahan sudut dari titik A misalkan ke sini ke titik B ya. Nah, ini perpindahan sudutnya sekitar 240 derajat atau ini deh kayaknya bukan dari sini. Karena ini positif berarti melawan sini. Ya. Dari sini ke sini ya. 240 derajat misalkan. Jarak yang telah ditempuh. Jari-jarinya ini adalah 50 cm. Maksudnya jarak ini adalah panjang lintasan dari sini sampai ke sini. Itu berapa panjang lintasannya? Maka kita pakai rumus yang tadi. Tetanya adalah X per R. Maka X-nya adalah theta dikalikan R. Tetanya 240 derajat. Dikalikan R-nya adalah 50 cm. Maka tadi hasilnya 12 berapa tadi? 12.000 ya, 12.000. Ini centimeter kalau dirubah ke dalam meter berarti berapa? 120 meter, sekitar 120 meter. Jadi X-nya itu maksudnya ini ya, panjang lintasannya. Bu, boleh nggak pakai misalkan pakai radian? Ya boleh silahkan, tapi yang 240 derajat ini silahkan kalian ubah ke dalam radian. Kalau 360 derajat itu adalah 2 pi radian, ya 1 pi radiannya itu adalah 180 derajat, maka kalau kalian mau ubah ke radian, 1 derajatnya berapa? Berarti tinggal 180 derajatnya dibagi 1 pi radian. Maka itu 1 derajatnya itu 180 derajat dibagi 1 pi radian. Bisa, ini juga bisa dirubah jadi pi radian. Ya. Atau kalau misalkan kira-kira berapa nih kalau dirubah ke pi radian? Jadi berapa? 4/3 pi radian, Bu. 4/3 pi radian. Dari mana 4/3 pi radian? 4/3 pi radian itu dari 240 derajat dikali pi per 180 derajat. Ya, 240 derajat kali pi per
300 180 derajat. per 180 derajat. Berarti 4 per 3 pi radian atau 3/4? 4/3, Bu. 4/3 pi radian ya. Jadi bisa dimasukin ke sini, bisa silakan. Tapi nanti ini hasilnya akan berupa ada pi-nya juga. Jadi beda 1 pi ya. 1 pi radian dengan 1 radian itu beda. 1 pi radian 180 derajat, tapi 1 radian berarti 1 radian itu berarti 180 derajat dibagi pi. Ya. Jadi beda. Jadi hati-hati. Next. Oke. Cepetan. Nah, sekarang masuk ke kecepatan sudut. Tadi sudah perpindahan sudut, sekarang kecepatan sudut. Kecepatan sudut, kalau kita lihat analoginya di gerak lurus. Di gerak lurus, Pi itu adalah S per T. Ya. Di kecepatan sudut, kita pakai omega, S-nya kita ganti menjadi theta, waktunya tetap. Jadi kalau di gerak lurus ini perbedaannya dengan gerak melingkar, di gerak lurus ini posisi, ini adalah sudut, Pi ini adalah omega, di sini A percepatan, di sini adalah alfa. Ya, jadi sebenarnya sama. Yang membedakan ini. Kelajuannya biasanya dinyatakan dengan rotasi per menit. Satu rotasi itu 2 pi radian, satu rotasi itu 1 putaran. Ya. 2 pi radian per menit. Jadi kadang satuannya bisa radian per sekon atau bisa juga rotasi per menit. Ada hubungannya nih kecepatan linear dengan kecepatan sudut. Kok bisa ada hubungannya? Kalau kita lihat roda yang ada di sebuah gerobak atau yang ada di motor atau mobil, ketika roda tersebut bergerak melingkar, maka gerobak atau mobil tersebut juga dia akan bergerak maju. Kenapa rodanya bisa bergerak maju? Karena kalau kita lihat V ini, kecepatan linear ini, dia akan menyinggung garis luar lingkaran. Yang inilah yang menyebabkan dia akan bergerak lurus ke sana. Jadi kalau muter ke sini V-nya, maka dia akan ke kanan. Tapi kalau V-nya Ibu ubah, misalkan ya, arah V-nya, kalau ini lingkaran, Ibu ubah arah V-nya ke sini, kemudian arah V-nya ke sini, arah V-nya ke sini, arah V-nya ke sana, maka gerobaknya akan berputar bergerak ke arah kiri. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan, akan berputar ke kanannya. Ini dia akan berputar ke kiri. Ini yang dimaksud dengan V. Hubungannya dengan kecepatan angular atau kecepatan sudut adalah V-nya ini sama dengan omega dikalikan R. Ya, V sama dengan omega dikalikan R. Omeganya tadi adalah kecepatan angular, R-nya adalah jari-jari lingkaran. Kalau kita biar cepat, biar enak sih ngafalinnya, ini forward. Rumus forward, V omega dikalikan R. Kalau misalkan percepatan gimana? Nah, kalau percepatan, tadi kecepatan sudut, sekarang percepatan, sama aja. Kalau digerak lurus kan percepatan itu V dibagikan waktu V-nya ganti saja menjadi omega. Hubungannya apa nih? Kalau tadi kan hubungan kecepatan linear dengan kecepatan angular itu forward, kalau sekarang hubungan percepatan tangensial atau percepatan linear dengan percepatan sudut atau angular adalah A sama dengan alfa dikalikan R. Kalau tadi V omega dikali R. Sekarang A sama dengan alfa, ini alfa ya, bukan A kecil tapi alfa gini harusnya. Alfa dikalikan R, itu adalah percepatan sudut. Nah, contoh soalnya, sebuah benda berputar terhadap suatu poros tetap, sebuah partikel pada benda yang berjarak 30 cm dari pusat
putaran. Oke, bendanya ada benda berputar pada poros yang tetap. Kemudian ini kita anggap bendanya berputar pada poros yang tetap. Ada sebuah partikel, kita anggap partikelnya di ujung di tepian roda ini, dia berjarak 30 cm dari pusat putaran. Berarti ini adalah yang kita sebut sebagai jari-jari. Ya, berputar dengan kecepatan sudut. Tadi kecepatan sudut apa? Omega, seperti huruf W. Omega 3 radian per sekon, dan percepatan sudut. Percepatan kita sebut apa? Alfa. Alfanya adalah 4 radian per sekon kuadrat. Ya, ini kuadrat ya harusnya. Yang ditanyakan adalah kecepatan tangan sial. Kecepatan tangan sial itu tadi V, dan percepatan tangan sial yaitu A-nya. Ya, pakai rumus tadi yang terakhir, V power. V omega dikali R. Omeganya 3, R-nya 30 cm, kita ubah ke meter, jadi 0,3. Ya, jadi ini berapa? 3 dikali 0,3, 0,9 meter per sekon. Yang A, percepatan linearnya alfa dikalikan R. Tinggal dikali aja, 4 dikali 0,3, 1,2 meter per sekon kuadrat. Perhatikan ya satuannya ya, harus sama. Maka ini hasil akhirnya. Ada yang sama, ada yang beda? Sama nggak? Sama, Bu. Ya, sip. Sama, Bu. Oke. Bisa ya. Kemudian, oh udah beres berarti. Nah, oke. Masih ada waktu. Nanti setelah ini akan Ibu beri tugas 3 soal ya, yang masih berhubungan dengan frekuensi, periode, kecepatan sudut. Tambahan tugasnya, tapi ini tugas untuk minggu depannya. Silahkan kalian pelajari ya tentang gerak melingkar beraturan dan hubungan roda-roda, dan nanti ini juga kayaknya akan Ibu upload video penjelasannya biar nanti kalian paham apa itu gerak melingkar beraturan dan hubungan roda-roda. Nanti di minggu depan kita tinggal bahas soal-soal dan beberapa hal yang mungkin kalau kalian masih belum paham bisa ditanyakan di minggu depan. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak hari ini? Untuk materi hari ini. Gimana? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, atau misalkan kalian mau, Bu mau japri aja, boleh silakan japri. Setelah ini, silakan kalian panteng GCR-nya, karena Ibu akan upload tugas di situ, yang 3 soal yang kalian harus selesaikan hari ini, karena masih ada sisa 30 menit. Jadi silahkan, kalau masih belum keluar ya tunggu aja sampai Ibu selesai upload tugasnya. Kalian satuin dengan tugas yang kemarin, tugas yang soal yang ini, kalian satukan, nanti di akhir mungkin minggu depan akan Ibu minta untuk kalian. Enggak deh, kalau untuk yang sekarang tugasnya akan Ibu minta kalian beres hari ini, karena 30 menit untuk 3 soal kayaknya panjang waktunya. Jadi silahkan kalian kerjakan. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini, cukup sekian. Terima kasih untuk yang sudah bergabung sampai akhir. Kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa untuk tugasnya, dan jangan lupa setelah ini kalian lihat GCR. Oke? Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.